strategi penurunan jumlah kematian bayi melalui pengembangan audit kematian maternal perinatal dan penggunaan sistem surveillance respon. Policy brief ini kami tunjukkan bagi pengambil kebijakan di tingkat Kementerian Kesehatan hingga ke perhimpunan profesi. Disusun sebagai tanggapan dari situasi kematian bayi yang semakin memburuk di Indonesia. Yang menjadi poin utama adalah ketidakoptimalan pelaksanaan AMP sehingga berdampak dari tidak optimalnya upaya penurunan kematian bayi. Ada beberapa penyebab kurang optimalnya pelaksanaan AMP di Indonesia. Yang pertama adalah seringkali AMP dianggap sebagai pengadilan bagi tenaga kesehatan yang bertugas saat terjadi kematian bayi. Yang kedua, formulir otopsi verbal sering tidak diisi lengkap sesuai dengan standar yang berlaku. Ketiga, tidak disusunnya note to land audit dan rekomendasi tindak lanjut. Keempat, ada perbedaan antara AMP yang disusun di tingkat dinas kesehatan dan di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan. Kelima, keterlambatan pelaksanaan AMP karena alasan kesibukan tenaga kesehatan. Keenam, dokumen AMP dirasa menyulitkan karena terlalu tebal dan terlalu rinci. Dan ketujuh, rekomendasi AMP tidak ditindaklanjuti. Pada seminar nasional tentang analisis mendalam mengenai penyebab kematian bayi di Provinsi NTT, diketahui bahwa sebenarnya sebanyak 70% kematian bayi berasal dari kasus-kasus yang dapat dicegah. Namun tetap terjadi kematian bayi dikarenakan adanya kendala pada faktor SDM, kelengkapan peralatan dan obat, serta terkait sistem rujukan. Dengan latar belakang ini, kami merekomendasikan kebijakan AMP dengan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, prinsip penggunaan surveillance respon. Kedua, pelaksanaan AMP didahului oleh death conference atau konferensi kematian yang dilakukan tidak lebih dari 2 kali 24 jam setelah terjadinya kematian. Ketiga adalah melibatkan dokter obgyn dan spesialis anak sebagai pemimpin klinis. Dan yang terakhir kami rekomendasikan agar dokumen AMP dikurangi ketebalannya sehingga tidak membuat kesulitan bagi penyusun AMP. Demikian rekomendasi kebijakan ini kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait.